Shalom para penonton tanya jawab semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membagikan sebuah video tentang tanya jawab Alkitab. Semoga video ini dapat memberikan kita pengetahuan serta edukasi dan jangan lupa untuk memberikan like, subscribe dan komen untuk channel ini ya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini akan kita lihat dan mendengarkan penjelasan dari Pastor Paul Zhang mengenai Koinonia tanggal 25 Mei tahun 2025 tentang mengapa laut tak ada di surga. 12 batu permata dan karakter ilahi dalam Wahyu 21. Berdoa, mari teman-teman kita semuanya berdoa. Allah Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu, kami boleh berbincang-bincang pada hari ini lewat tanya jawab yang dipimpin oleh Bapak Pastor Paul. Dan selanjutnya kami hendak mendengarkan firman Tuhan lewat pembacaan Alkitab dan pemberitaan firman Tuhan oleh Bapak Pastor Paul. Kami mohon Tuhan menolong kami untuk mengerti dan mendapat berkat dari pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Berkati kami semua Tuhan, ampuni kami dari dosa-dosa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan Bu Wahyu. Baik, saya akan membacakan Wahyu pasal 21. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu." Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, "Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Dan firman-Nya, "Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar." Firman-Nya lagi kepadaku, "Semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini. Dan aku akan menjadi Allahnya, dan ia akan menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan, yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, "Marilah ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan, mempelai anak domba." Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi. Dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga, dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah, dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal. Dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan
3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota itu serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi, panjangnya sama dengan lebarnya. Dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu, 12.000 stadia, panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Lalu ia mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia, yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis, dan kota itu sendiri dari emas tulen, bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata. Dasar yang pertama, batu yaspis. Dasar yang kedua, batu nilam. Dasar yang ketiga, batu merah. Dasar yang keempat, batu zamrud. Dasar yang kelima, batu enam. Dasar yang keenam, batu sardis. Dasar yang ketujuh, batu ratna cempaka. Yang kedelapan, batu beril. Yang kesembilan, batu krisolit. Yang kesepuluh, batu krisopras. Yang ke-11 batu lazuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara. Setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya, dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan di dalam cahayanya, dan raja-raja di bumi membawa kekayaan mereka kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba itu. Amin. Demikian firman Tuhan. Ya, saya lanjut dengan Kejadian 1, ayat 1 sampai 31. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada suatu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi, dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, dan segala jenis pohon-pohonan yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik,
jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung-burung berterbangan di atas bumi, melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang laut yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaknya burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohon yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itu hari yang keenam. Demikian firman Tuhan. Haleluya, terima kasih para lektor dan para pendoa ya. Luar biasa kita hari ini belajar tentang langit dan bumi yang baru ya. Nah, kalau kemarin kita belajar tentang batu-batu permata ya. Nah, ada sebagian apa namanya pendeta atau teolog yang menciptakan batu permata itu kan 12 saudara ya. Nah, itu adalah mewakili 12 suku Israel ya. Kalau tadi kan saya bilang itu kan karakter, batu-batu permata, perhiasan dengan, nah itu ada karakter. Tetapi ada bilang itu 12 suku Israel, saudara ya. Nah, kalau di dalam Keluaran 28 ayat yang Keluaran 28 ayat
ke ya ayat ke 17, 18, 19 dan 20 dan 21. Nah, ayat 21-nya berkata itu adalah suku Israel, ya. Boleh Saudara ya. Tapi kalau kita lihat sebenarnya kalau Anda lihat suku 12 suku Israel, mereka punya karakter sendiri-sendiri, Saudara. Ya, mereka punya karakter sendiri-sendiri. Kalau Anda lihat berkatnya Yakub, ya berkatnya Yakub kepada suku Israel pun sendiri-sendiri. Dan sifat 12 orang ini juga sendiri-sendiri. Kata 12 ini kayaknya keramat sekali ya, Saudara ya. 12 horoskop itu kan 12 bintang, 12 sio, ya kan? Itu kan sebuah sesuatu yang apa namanya? Keramat, ya. Nah, kalau kita melihat ya bahwa ternyata ternyata angka 12 ini menceritakan tentang kelengkapan semua dari semua yang ada di muka bumi ini. Angka 12 ini adalah lengkap artinya ya. Nah, sebentar ya, saya tunjukkan. Oh iya, weton juga sama ya. Weton itu kan ada 12 kan. Aneh ya, weton itu ya. Yaitu apa namanya, hari hari biasa dan hari pasaran ya. Weton itu ya, hari biasa itu yang Senin Selasa, hari pasaran itu yang Legi Kliwon dan seterusnya itu ya. Itu weton juga aneh ya. Angka 12 itu. Nah, bentar ya, saya bukakan ini ya, saya share screen ya. Nah, sebentar ya. Hai. 'Saya bukakan dulu tadi yang 12 ayat ke-17 ya. Nah, saya pakai bahasa Indonesia dulu. Haruslah kau tata dengan permata tataan, 4 saja permata, yaspis merah, krisolit malakit, batu bara, lasurit hijau, ini segala macam ya, permata ambar, aki, kecubung, ya, virus, krisopras, ya, krisopras dan nefrit. Sebentar ya. Krisopras ya, nefrit, ikatan emas. Saudara, di dalam Keluaran 28 ini, batu-batu ini ternyata sama dengan batu-batu yang ada di dalam Wahyu, Saudara ya. Batu-batu yang di dalam Wahyu 21 yang kita baca tadi. Terus katakan sesuai dengan nama anak Israel. Permata itu harusnya 12 banyaknya dan pada tiap-tiap permata harus ada diukirkan seperti meterai. Nama salah satu dari yang 12 itu. Ya, ya, itu ya. Nah, saya hapuskan dulu. Sama ya tadi ya yang 12 permata itu. Jadi angka 12 itu bukan cuma di Israel saja, ternyata di seluruh dunia adalah sebuah kelengkapan. Ya, kalau dalam istilahnya dalam dalam Kabbalah itu adalah kelengkapan divine complicity ya. Divine divine sebentar ya, saya lupa namanya ya. Pokoknya intinya bahasa Indonesia itu kelengkapan ilahi itu ya. Sebuah kelengkapan ilahi angka 12 itu. 12 gerbang, 12 rasul, 12 suku Israel, ya, ada 12 roti sajian, ada 12 apalagi saudara ya.
Tadi ya 12 batu permata, ya. Aneh ya, emang begitu saudara ya, memang begitu. Ya, 144.000 kan juga 12 kali 12 kan, 144.000 orang kudus. Nah, jadi ada kelengkapan ilahi. Makanya ketika kita cerita tentang 12 batu permata, itu cerita tentang 12 suku Israel dan 12 rasul. Tetapi kita juga lagi cerita tentang karakter, saudara. Bagaimana karakter itu yang sudah dirubahkan. Yang ada karakter-karakter yang sudah dirubahkan. Makanya disebut dengan barang-barang yang berharga, permata, emas, berlian. Itu yang semua itu barang-barang berharga. Itu dihasilkan dari karakter. Karakter apa saja, saudara? Ya. Nah, saya mau tampilkan lagi ya. Oh, sebentar ya. Ini lagi agak susah ya. Oke, nggak bisa ya, ntar. Saya belum bisa tampilkan. Jadi kita lanjutkan dulu. Nah, jadi batu-batu permata ini hanya bisa dihasilkan dari apa, saudara? Dari tekanan dalam kehidupan. Tanpa tekanan dalam kehidupan, batu-batu permata ini tidak akan pernah terjadi. Tanpa batu permata itu dipoles, maka tidak akan mengkilap. Harus di, harus dipoles, harus digosok. Tanpa digosok, tanpa dipoles, maka Anda tidak akan menemukan batu permata yang indah. Tanpa ada tekanan-tekanan dan proses kehidupan alam semesta ini, maka Anda tidak akan pernah ketemu dengan batu permata ini, saudara. Batu-batu gunung banyak, batu kali banyak, prosesnya ya gampang. Makin besar prosesnya, makin permata itu makin berharga. Ya, nah itulah yang terjadi dengan batu-batu permata itu. Nah itulah karakter ilahi kita, saudara ya. Karakter ilahi kita yang apa namanya yang cemerlang. Nah, kalau Anda mau melihat ya ada 9 buah roh. 9 buah roh itu ya ditambah iman ya ditambah pengharapan kan ada kasih. 9 buah roh kan kasih, sukacita ya, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesabaran, kelemah lembutan, kesetiaan, penguasaan diri, iman dan pengharapan, terakhir kekudusan, saudara. Ya, ada 12 yang karakter yang kamu miliki. Sebab kamu punya kasih sukacita ini, kamu juga harus ada pengharapan dan harus ada iman. Lalu juga yang terakhir, kamu harus ada kekudusan. Tanpa kekudusan kamu tidak bisa melihat Allah. Dan itu semua adalah sebuah proses, nggak ujuk-ujuk. Proses. Kamu tidak akan pernah punya sukacita tanpa kamu mengerti. Ya, saya bisa punya sukacita walaupun nggak punya uang. Ya, beneran kalau saya nggak punya bukan minta-minta, saudara, serius, saya nggak minta-minta, jangan ya, jangan kita minta-minta. Kenapa? Karena kan eh, apa namanya eh, kita di Belanda kan kalau sampai bangkrut kan kita bisa ditanggung oleh negara, saudara. Kita bisa sama negara, beda dengan kalian kalau di Indonesia. Jadi saya bukan minta-minta, tapi saya lagi cerita. Kenapa orang di Belanda susah untuk percaya Tuhan? Karena hidupnya dalam kelimpahan. Mereka tidak bisa bergantung sama Tuhan. Kenapa susah-susah berdoa? Ya, ya, ayo ajari berdoa dong. Ini lagi kesusahan, kita ajari berdoa ya supaya berharap sama Tuhan. Susah amat. Hari ini lapar, anak saya sakit. Aduh begini, kita berharap sama Tuhan. Orang Belanda ketawa, saudara. Ngapain? Ke Kemenkes saja. Anak saya nggak bisa sekolah, gini-gini, gitu-gitu, segala macam. Aduh, saya banyak utangnya, begini-begini. Kita berdoa ya, berdoa berpuasa, bergumul gitu ya. Goblok, saudara, kata orang Belanda. Ngapain kamu? Sini kamu tak ajarin. Yo, malamnya diajak ke red light dulu. Wah, olah bebe, saudara ya. Di red light itu ya segala macam gaya. Pagi diajak ke Gemeente. Bagaimana cara menyatakan diri pilot,
Bagaimana nanti Kementerian akan mengatur utangnya kita, bagaimana besok kita sudah dikasih kerjaan, sudah dikasih rumah baru, sudah dikasih segala macam, utangnya Rofi kita nggak usah pikir, Kementerian yang bikin utangnya. Itu loh masalahnya, saudara. Jadi orang-orang Eropa ini akan sulit sekali karena mereka tidak mengalami proses kehidupan seperti di negara-negara berkembang, negara-negara dunia ketiga. Mengapa iman orang-orang di dunia ketiga itu sangat radikal? Di Cina, ya, di Indonesia, ya kan? Orang yang ada di Afrika, mereka imannya radikal, saudara. Gila, saudara, ya. Ya, termasuk saya ini imannya radikal karena kita biasa digencat. Dan kita akhirnya karena kita melewati masa-masa itu udah jadi biasa. Begitu saya masuk Belanda, kita ada banyak sekali berbagai macam masalah. Saya ketawa, saudara. Buat orang Belanda itu masalah besar, buat saya enggak, bukan. Biasa kita di Indonesia udah lebih dari itu. Ya, bagaimana kita bisa ada kesabaran? Orang Belanda mau udah nggak sabar kalau ketemu orang-orang kayak kalian begini, kayak si siapa itu orang-orang Indonesia gitu yang rese-rese. Bisa sabar ya? Kenapa kamu bisa sabar? Ya emang kenapa? Kenapa kudu marah-marah? Kenapa harus buru-buru? Ya, ada kesetiaan dan segala macam itu ya orang. Kenapa kita setia harus ada setia? Kita harus setia dengan suami atau istri kita. Yang penting aku happy. Enggak, karena ada yang lebih buruk kalau kamu langgar. Nah itu ya, saudara ya, karena proses kehidupan itu penting. Nah kita nggak akan lama di sini. Kemarin karena ada yang nanya ya, saudara. Jadi saya jawab itu ya tentang batu permata itu. Itulah penjelasannya ya. Nah dan itulah ya bahwa ternyata 12 suku Israel itu 12 suku Israel, iya benar Ernibat ya, digencet keluar minyaknya dan batu itu makin dipres begitu ya, makin makin padat, digosok makin mengkilap ya, dan nggak cukup cuma digencet dalam kehidupan, harus digosok lagi, saudara ya, untuk ditampilkan kilauannya ya. Itulah faktanya ya, harus digosok dulu ya batu permata itu supaya mengkilap, kilauan mungkin dibentuk di apa segala macam, pahat segala macam ya. Nah itu. Nah sekarang hari ini kita mau cerita tentang laut ya. Kita khusus bicara tentang laut. Nah laut ini saudara sangat unik sekali. Saya akan cerita tentang laut ya. Kita akan nanti nggak usah saya buka di sini karena kita nggak bisa begini ya. Saya bacakan di dalam Wahyu 21 ya. Lalu aku melihat langit yang baru ya dan bumi yang baru. Saya share screen aja ya. Saya share screen aja. Aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Coba saudara. Di langit dan bumi yang baru itu kita tidak akan melihat ada laut, saudara. Mengapa tidak ada laut? Ya, kalau kita buka tadi di dalam Kejadian 1 ayat 1 ayat 2 ya. Pada bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita menutupi samudra raya. Kata samudra raya itu artinya laut yang banyak. Itu dari kata abyssos ya. Ya, kata samudra raya ini di dalam bahasa Ibrani maka ini adalah mayim. Ya. Kalau di dalam bahasa Yunani namanya abyssos, ebis. Ya. Namanya abyssos ya, abyssos. Nah, laut atau mayim atau samudra raya atau air yang banyak ini, abyssos ini, kalau di dalam tadi Wahyu 21 itu dari kata talasa ya. Loh, kok nggak nyambung? Nah, ini kata talasa. Nyambung, saudara ya. Sebenarnya semua ini adalah sebuah ungkapan untuk air yang banyak, mayim. Di mana mayim yang banyak itulah yang namanya talasa, itulah abyssos, itulah samudra raya, itulah lautan yang luas.
Ya, dan kalau kita lihat di dalam Wahyu 20, lihat ya, maka laut menyerahkan orang-orang mati. Oh, kita sekarang tahu nih bahwa ternyata laut itu menyimpan orang-orang mati, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati di dalamnya. Ya, laut menyerahkan orang mati di dalamnya. Apa itu kan maksudnya adalah kapal-kapal yang tenggelam, kan saudara. Ini kita harus lihat konteks dipahami saat itu. Ya, kalau kita melihat konteks, ya, bahwa Hades itu letaknya itu ada di dalam laut. Nah, coba kita buka di dalam Wahyu 9 ya. Itu udah pernah kita bahas sedikit ya, Wahyu 9. Nah, ini ya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Malaikat jurang maut ini dari kata abisos, ya. Wahyu 9 ayat 11 ini ya, malaikat jurang maut. Ini berasal dari kata abisos. Nah, namanya Abaddon, Apollyon, atau Destroyer, Destruction ya, Destruction. Kalau kita bilang Destruction, inilah iblis itu kan. Iblis itu adalah malaikat jurang maut, ya. Iblis itu adalah malaikat jurang maut, Abyssos. Nah, Abyssos ini tadi Kejadian 1 ayat 2, Abyssos juga. Dalam Septuaginta itu sebenarnya Abyssos juga, ya. Terus kita ingat saudara ya, kita ingat ada yang namanya Yunus. Ya, ada yang namanya Yunus. Ya, telah kau lempar aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan. Lalu aku terangkum oleh air, ke gelora gelombangmu melingkupi aku. Ya, ke pusat lautan. Terus dari kata pusat lautan ini, lihat ya, padahal dia ada di mana? Di dalam perut ikan. Tapi dia ngomongnya di bawah arus. Padahal dia ada di perut ikan. Ya, coba lihat. Dari tengah dunia orang mati, pusat lautan. Nah ini, dunia orang mati ini Sheol atau Hades. Nah, itulah pusat lautan. Jadi ternyata Abyssos, Hades, Sheol, ya, terus tadi ya ada kata talas, ya, ya, terus ada kata eh, samudra, ya, itu ternyata lagi cerita yang sama. Jurang maut, itu ternyata sama, lagi cerita yang sama. Itu tempat dunia orang mati, saudara. Mengapa di dalam langit dan bumi yang baru tidak ada dunia orang mati? Ya karena tidak ada kematian. Jadi nggak perlu tempat dunia orang mati, ya kan? Dan dunia orang mati itu udah nggak ada, dibuang ke dalam Gehenna, dalam perapian lautan api. Nah kita balik lagi saudara ya, gara-gara air bah, gara-gara air, maka seluruh umat manusia di muka bumi yang selamat cuma 8 orang dari mungkin jutaan atau ratusan juta. Yang selamat cuma Nuh saja dan keluarganya. Lalu kita tarik lagi saudara di awal Kejadian 1 ayat 2, nggak ada daratan, adanya cuma laut. Mengapa adanya cuma laut di situ? Di jam itu cuma adanya laut. Karena ada Helel Ben Syakar dibuang. Maka itu menjadi dunia orang mati. Kembali ke Yesaya kemarin ya, Yesaya 12 ya. Yesaya
14 ayat 12, maka jadi dunia orang mati. Jadi sebuah lautan yang luas karena helal kan dibuang ke bumi, dipecahkan ke bumi, maka seluruh bumi itu jadi dunia orang mati. Makanya kemudian Tuhan menciptakan terang dulu di sana. Ya, kita kembali yang tentang penciptaan, cuma kita nggak baik sana. Saudara, kita sekarang cerita tentang laut, ya. Saudara, hari ini, ya, kan kita sudah bilang dari awal dulu ya pengajaran-pengajaran ada namanya paradise dan ada dunia orang mati. Laut ini adalah dunia orang mati. Paradise ini adalah tempat di mana Tuhan bersemayam. Sementara Hades, Sheol atau dunia orang mati ini adalah tempat di mana iblis yang berkuasa di sana. Nah, disitulah roh-roh jahat, orang-orang jahat, kematian ada di sana. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu ada di paradise, ada di paradiso. Ya. Dan paradiso itu adalah sebuah taman. Ya, paradise. Eden itu juga adalah sebuah taman ya, Saudara ya. Eden itu adalah sebuah taman. Sebuah taman bernama Eden. Sebuah paradise bernama Eden, ya. Kalau Anda melihat di dalam Kejadian 2, maka Tuhan Allah meletakkan manusia itu di sebuah paradise, di sebuah paradiso, ya, yang bernama Eden, dan paradiso itu kasih nama Eden, ya. Menarik ya, Saudara ya. Jadi Adam dan Hawa itu diciptakan di muka bumi ini dari tanah, ya, lalu ditaruh di sebuah tempat bernama paradise. Apa tempat itu dari mana, Saudara? Ya tetap di muka bumi ini. Dikasih tahu ada Efrat, Tigris, ada Sungai Pison, Gihon. Ya, kita sudah pernah, nah saya share lagi nih ya. Lihat ya. Tuhan Allah membuat taman di Eden, ya, membuat taman di Eden. Nah, kalau kita lihat Kejadian 2 ayat 8, bentar ya. Kai, 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 eten sen kurios, oho Deus Paradeison, ya, Eden, ya. Ya, ini kata Paradeison itu, paradise, ya, kelihatan ya. Eden. Jadi Tuhan Allah menempatkan manusia itu di paradise, di Eden, dikasih nama Eden, paradise-nya itu. Ya. Nas ya, Paradeison ya. Nanti bisa putar lagi itu ya cara nyarinya tadi ya di yang dalam terjemahan Septuagintanya. Sekarang kita cek lagi di sini ya. Ayat 8 tadi ya. Disitulah di Taman Eden di sebelah timur ya. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatannya manusia yang dibentuknya itu. Ya, terus ada sungai yang mengalir dari Eden. Ya, Pison yang mengelilingi seluruh tanah Hawilah tempat emas ada dan emas dan itu baik. Ya, nama sungai kedua adalah Gihon mengalir seluruh tanah Kus.
kemudian Tigris, ya, yang di sebelah timur Asyur, dan keempat adalah Efrat. Kalau kita lihat, ya, ini saya pakai location check ini ya, saudara ya. Kalau ini mereka mencerita dalam posisi ini, maka ini adalah utara, ya, ini adalah selatan, maka ini adalah timur, ya kan, ini barat, kan begitu. Nah, maka lihat ya, di sini ada Sungai Tigris dan Efrat. Saya kasih warna biru ya, ya, Tigris dan Efrat. Nah, inilah yang Laut Merah ini adalah Sungai Gihon yang mengelilingi Tanah Kus. Tanah Kus itu Afrika itu ya, saudara ya. Itulah Sungai Gihon. Lalu di sini ada mengelilingi Hawila. Inilah yang namanya Sungai Pison. Maka kita tahu inilah Eden. Ya, kasih kuning ya, Eden. Inilah Eden yang hijau ini ya, yang biru itu ya. Itulah Eden. Di sebelah timur siapa? Di sebelah timur yang waktu Musa nulis di sebelah timurnya. Lalu dikatakan manusia itu disuruh keluar ke sebelah timurnya Eden. Sebelah timurnya lagi mana, saudara? Ini daerah Ur, daerah Elam, Mesopotamia, ya, Mesopotamia, Ur, Elam yang sekarang jadi Persia dan Irak, Ur, Irak, Iran itu ya. Itulah peradaban manusia pertama kali setelah mereka keluar dari Eden ada di sana. Ya, itu dalam Sumeriologi juga sama ya. Ini arsitektur, bukan ngarang kata Alkitab mitos enggak, ini beneran ya, sains ya, historical, ada arkeologinya. Nah, itulah sebuah taman yang namanya Paradise. Jadi kita tahu Paradise ini bukanlah sebuah tempat 3 dimensi, saudara, ya, tetapi sebuah kondisi. Karena ketika Yesus berkata hari ini kamu bersama aku di Paradise, maksudnya Paradise yang sama, ya. Pada hari juga kamu bersama dengan aku di Paradiso, katanya Tuhan Yesus kepada orang yang disalib bersama dia. Dan Paulus dibawa ke langit yang ketiga, Uranon yang ketiga, Paradeiso dia bilang. Uranon yang ketiga itu Paradeiso ya. Di dalam contohnya ya, pada hari juga engkau bersama dengan aku di Taman Firdaus. Dia katanya Paulus ya, aku tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Ya, langit ketiga ini ya. Tiba-tiba diangkat ke Uranon yang ketiga. Aku diangkat ke Firdaus, Paradiso, ya. Lalu sesungguhnya hari ini kamu bersama dengan aku di Firdaus, kata Tuhan Yesus. Paradiso, saudara. Paradiso yang sama yang Tuhan Yesus ngomong, paradiso yang sama yang dilihat oleh Paulus, paradiso yang sama yang tempat tinggalnya Adam dan Hawa. Jadi paradiso itu adalah sebuah kondisi, bukan sebuah tempat 3 dimensi. Karena kenyataannya penjahat yang bersama Yesus kan hari itu di kuburan sama Yesus. Apakah kuburan itu adalah paradiso, saudara? Kan kenyataannya kan mati, saudara. Ya kan? Jadi di paradiso apanya? Jiwanya. Lalu Paulus, di luar tubuh atau di dalam tubuh, katanya entah di luar tubuh. Artinya
itu adalah sebuah penglihatan paradeiso. Ya, nah kita kembali. Saya stop share ya. Karena kita tahu ya, jadi Adam dan Hawa itu ada di paradeiso. Lalu mereka memutuskan untuk keluar dari paradeiso. Mereka makan buah pengetahuan baik dan jahat. Nah, paradeiso itu tadi adalah tempat di mana Tuhan berada, saudara. Di mana tempat Tuhan ada, ya kan? Apakah Allah itu? Allah adalah roh. Jadi paradeiso adalah sebuah roh. Sama seperti Adam dan Hawa, rohnya tinggal di paradeiso. Badannya tinggal di bumi. Terpisah dong? Enggak. Paradeisonya ada di bumi. Suasana surga itu ada di bumi. Karena roh itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Roh itu bukan sesuatu yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, tetapi itu adalah sesuatu yang virtual. Paradeiso itu ada sesuatu yang virtual. Maka bisa kehadirannya bisa bersama-sama dengan yang real, yaitu bumi yang fisik itu. Nah, demikian juga dengan Hades, laut tadi, saudara. Laut itu juga sesuatu yang virtual. Ya, dunia orang mati adalah sesuatu yang virtual. Karena yang pergi ke dunia orang mati, badan kita ke kuburan kok. Berarti apanya? Jiwanya yang pergi ke dunia orang mati. Nah, dulu saya pernah berkata sama kalian ya, bahwa kamu mau pilih pergi ke Hades atau ke Paradiso. Itu mulai dari sekarang kita tahu loh, saudara. Hari ini kamu pergi ke Hades, kamu sudah tahu kalau kamu sekarang tinggal di Hades. Tahu, saudara. Ya, karena kerajaan surga bukanlah soal makanan dan minuman. Kalau kamu rakus, kalau kamu selalu dengan materi, kalau kamu selalu tidak bisa menguasai hawa nafsumu, maka kita sudah sama-sama tahu kamu ada di Hades, di dunia orang mati. Kalau kamu merasakan damai sejahtera, kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, ya kelemah lembutan, kesabaran, kesetiaan, penguasaan diri, ada kasih dan kekudusan, ada pengharapan, ada iman. Kalau kamu selalu hidup dalam keraguan, kita tahu sama-sama kamu hidupnya lagi di Hades. Loh, sesimpel itu, saudara. Anda jangan berpikir terlalu jauh. Sesimpel itu. Ya, artinya hari ini kamu tuh sudah ada di Hades atau ada di Paradiso. Sekarang ini kamu cuma tinggal tanya aja sama dirimu sendiri, cek aja parameternya tadi. 12 karakter tadi. Ya, 12 karakter. Ya, kasih sukacita, 12 batu permata. Ya kan 12 batu permata. Kasih sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan. Kita share ya. Lihat ya. Kata 5 ayat 22 dan 23. Buah, nah ini ya. Buah dari roh. Buah dari Roh Kudus yang hidup di dalammu. Kalau kamu orang percaya, kamu dibaptis oleh Roh Kudus, maka kamu akan punya buah dari roh itu. Karena kan berarti kan kamu intim dengan Roh Kudus. Kalau kamu intim dengan Roh Kudus, maka kamu akan punya buah. Kalau kamu punya intim dengan Roh Kudus, maka kamu lahir baru. Kalau kamu lahir baru berarti kamu sudah tinggal di Paradiso. Sebentar, ya. Lompat dulu ya. Ini perkataan Tuhan Yesus. Ya, ayat 18 ya. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah. Oh, berarti kalau dia percaya, ya dia sudah pindah hari itu. Tapi kalau nggak percaya, sudah dihukum, sudah dibawa penghukuman. Ya sudah, telah. Tapi barang siapa percaya tidak akan dihukum. Dan Tuhan Yesus berkata, hari ini juga
engkau tinggal bersama dengan aku di Firdaus. Hari ini juga engkau bersama dengan aku di hari ini juga engkau bersama dengan aku di Firdaus ya, dibilang ya. Menarik ya saudara ya. Hari ini juga. Hari ini bukan besok. Jadi ketika kamu percaya ya, maka dia sudah berpindah. Ketika dia percaya ya, kita baca dari Yohanes 3:16 ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup kekal. Lihat ya, barang siapa percaya ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya ia telah berada di bawah hukuman. Ya, kita balik. Nah, sekarang kalau Anda berkata percaya hari ini juga Anda akan bergaul dengan Roh Kudus. Ya, kalau nah ya, aku juga lagi nih. Jika seseorang tidak lahir kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Ya, jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Setelah dibaptis, maka dia dibaptis Roh Kudus, maksudnya begitu ya. Maka kita kembali. Karena kalau dipenuhi dengan Roh Kudus, maka ada Galatia 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, dan kasih. Siapa yang jadi punya kasih? Kasih itu bukan kasihan. Kalau kasihan itu kamu sombong. Kalau kamu lihat orang, kasihan ya, itu kamu sombong. Tapi kalau kasih itu bukan kasihan, saudara ya. Ya, nanti di Kebun Pagi sudah bolak-balik dijelasin. Kalau kamu punya sukacita, kalau kamu punya damai sejahtera, tuh, siapa di sini hidupnya nggak damai, masih khawatir, hidupmu galau, resah. Yo, jangan-jangan kamu belum lahir baru loh, saudara. Siapa di sini yang mengeluh terus, tidak ada sukacita, hidupnya galau terus. Siapa di sini yang nggak sabaran, gemerungsung terus, apa-apa maunya gemerungsung. Sesekali kamu bisa salah, tapi kalau bolak-balik begitu kamu nggak itu namanya kamu sudah sana, ya. Siapa di sini yang nggak suka memberikan kemurahan kepada orang lain, kejam gitu ya, kejam, sadis, kuat, singkirkan, sikat, nggak ada kemurahan hati sama sekali. Siapa di sini yang tidak suka berbuat baik? Enakan kamu, ngapain aku bikin baik? Enakan kamu. Siapa di sini yang tidak setia, ya suka selingkuh, yang tidak pernah menyelesaikan pekerjaannya dengan benar? Siapa di sini yang suka ya mendua hati? Siapa di sini yang nggak mau lemah lembut? Lemah lembut itu apa, saudara? Kemarin sudah diajarin. Mau diajar. Lemah lembut itu bukan lemah gemulai kayak ini ya, apa namanya, ras ras tidak bertulang, yang melambai itu ya, ras tidak bertulang. Ya, bukan. Lemah lembut itu bukan kelemar-kelemar, lemah gemulai, bukan ya. Bukan suaranya halus bisik-bisik, bukan. Kemarin sudah diajari bahwa lemah lembut itu adalah rendah hati, mau belajar dan mau diajar. Ada orang kukwai, bebal. Nah, itu tidak lemah lembut, itu namanya. Diajari tidak mau. Saudara, jangan-jangan ada orang yang kukwai ini, ya, jangan-jangan dia belum lahir baru loh, saudara. Ya, orang yang kukwai ini kamu harus amatin. Jangan-jangan belum lahir baru dia. Ya, ada penguasaan diri. Siapa di sini yang tidak bisa menguasai dirinya? Tidak tahu kapan saatnya marah. Saatnya marah dia nggak marah, dia malah bingung. Saatnya harusnya tidak marah, dia marah-marah sendiri. Saatnya dia harus keras, dia nggak bisa keras. Saatnya dia harus lembut, dia malah kerasukan sendiri, kejang-kejang sendiri. Itu namanya kamu nggak bisa menguasai dirimu. Kamu tidak bisa kontrol. Kapan, ya kan saatnya kamu bersuka cita, kamu nggak bisa suka cita, bersungut-sungut. Saatnya kamu lagi ini malah kamu
lepas kendali. Saudara, kalau 9 buah roh ini ya ditambah, kamu tidak punya pengharapan. Siapa di sini gampang putus asa? Siapa di sini yang tidak punya iman? Apalagi ya, kalau kamu udah goyah, ragu-ragu, kamu gak ya, gundah gulana, mau melakukan sesuatu, maju mundur. Jangan-jangan kamu belum lahir baru loh, saudara. Ini menjadi indikator ya, Anda harus selalu cek tiap hari, saudara. 12 permata ini. Ya, terus siapa di sini yang tidak menjaga hidupnya di dalam kekudusan? Loh, kamu sudah tahu, kamu tidak masuk surga, kamu enggak. Jangan kamu pikir surga itu murahan, saudara. Hati-hati, mahal sekali. Makanya Yesus harus mati buat kita. Makanya Yesus harus mati di salib buat kita. Karena begitu mahal. Jangan kamu pikir murahan. Dan jangan bikin gara-gara Yesus sudah menebus kamu, terus kamu jangan sok-sokan sekali selamat tetap selamat. Paulus saja berkata, dia harus melatih dirinya sedemikian rupa. Yesus saja berkata, ya, berusahalah melalui pintu yang sesak itu. Jadi jangan kamu ngomong, sok-sokan kamu udah merasa paling suci, agamamu paling benar. Oh, kekristenan adalah ajaran yang paling benar. Jelas. Keselamatan yang paling, tapi agamamu itu loh, cara kamu beragama itu loh. Kekristenan agama yang paling benar di muka bumi ini, saudara ya. Yesus Kristus adalah kebenaran yang paling benar yang sejati di muka bumi ini. Tapi jangan berpikir bahwa kebenarannya kamu itu yang paling benar. Yesusnya benar, agamanya benar, ajaran agamanya benar. Kamunya yang merasa paling benar. Itu loh. Kamu harus cek selalu indikatornya ini loh. Ya kan, itu kan karakter. Kekudusan itu kan juga sebuah karakter. Kamu suka jajan, dikit-dikit, apa suka ngintip, itu kan karakter, saudara. Jadi bukan cuma kasih sukacita, damai sejahtera, ada kesabaran, itu juga kemurahan nanti kamu pelit, saudara. Nggak, kamu udah tahu kamu neraka. Kamu lemah, kamu misalnya ya, tulang lunak, tapi kamu kuai, diajarin, kamu coba di jalannya jangan melambai begitu. Wah, ini kan suka-suka aku. Terus kamu mulai pacar-pacaran sama sama jenis. Nah, itu kan, saudara, sebenarnya kamu tidak mau diajar. Dan seterusnya, saudara ya. Nah, itulah batu-batu permata. Terakhir, kita kembali. Nah, orang-orang hari ini, kalau kamu sudah, ini kamu tahu, indikatormu, dan kamu sudah tahu, kamu ada di paradiso. Tetapi, ya, kamu bisa pindah ke lautan loh, saudara. Kamu bisa pindah ke laut itu, bisa pindah ke dunia orang mati. Karena kamu harus memutuskan setiap hari untuk dirimu. Makanya di dalam dunia yang fana ini, Paulus berkata, lebih baik aku mati. Tetapi masalahnya, Tuhan Yesus berkata, enggak, kamu belum saatnya mati, harus memberitakan. Ya kan? Petrus kan ingin segera meninggalkan kemah kediaman ini, supaya aku bisa berpindah ke dalam kemah yang abadi. Karena di dalam kemah yang abadi, dalam kemah yang fana ini kita menderita. Menderita apa, saudara? Penderitaan badani. Ya kan? Penderitaan apa? Ya, kita merasa dihina, kita harus berjuang melawan dengan pencobaan. Itu adalah penderitaan-penderitaan. Ketika kita mengalami difitnah, dibohongi, ya, disakiti, kita harus mengucapkan berkat, ya kan? Itu penderitaan bukan? Itu penderitaan, bukan karena maling ayam, bukan karena di penjara, bukan karena miskin, bukan, saudara. Bukan penderitaan yang itu, ya. Barang siapa telah menderita secara badani, dia tidak berbuat dosa lagi, katanya ya. Aduh, nanti tiba-tiba terlintas dalam ini saya penderitaan badani. Barang siapa menderita, tidak berdosa lagi. Ya, bentar. Barang siapa telah menderita secara badani, dia tidak berdosa lagi. 1 Petrus ya. Kan ya? Bentar.
Tiba-tiba saya ini ya, kita buka aja dah. Barang siapa menderita badani, 1 Petrus 4 ayat 1 ya. 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun juga harus mempersiapkan dirimu dengan pikiran demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan untuk menuruti keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Enak kan, saudara? Nah, oke. Kesimpulan. Kesimpulan terakhir. Kita tiap hari mengalami fitnahan. Tiap hari kita ngalamin apa, saudara, deg-degan kalau kamu lagi tidak punya uang. Tapi jalanin, saudara. Jangan kamu paksa dengan utang. Beda utang dagang ya, sekali lagi ya, utang dagang, kamu cicil rumah, atau kendaraan usaha, itu kan namanya kan harus utang usaha namanya, bukan utang konsumtif. Kamu harus bisa, saudara, membedakannya. Itulah penderitaan badani. Kalau kamu lagi disepelein orang, ya, kamu tetap punya kasihnya ketika kamu dihianati. Kamu tetap punya sukacita, nggak ada di dalam tekanan hidup yang luar biasa itu. Di dalam sakit penyakit, kamu tetap ada sukacita, nggak ada damai sejahtera, nggak. Kalau kamu lagi sakit penyakit, kamu udah damai sejahtera. Aduh, saudara, jangan-jangan kamu belum lahir baru loh. Banyak orang sakit yang sudah hampir mati, ya dia sejahtera. Dia senang, dia siap menghadapi apapun, karena memang ada sejahtera. Selamat, kamu sudah ada dalam paradise. Kamu sudah ada di surga. Tapi kalau kamu tidak siap, maka kamu sudah ada di Hades. Ya, di mana nanti jiwamu itu ya akan dibuang ke Gehenna, lautan itu. Di langit dan bumi yang baru, kita tidak perlu lagi mengalami penderitaan badani. Nggak perlu. Karena yang ada hanya kesempurnaan orang-orang yang karakternya sudah dirubah, yang sudah menjadi batu permata. Di dunia yang fana ini, kita dalam proses. Tapi jangan buat alasan, kan saya masih proses, Pak. Enggak. Biar orang lain yang memaklumi kamu, tapi jangan kita yang memaklumi diri kita sendiri. Ya kan? Jadi kalau kita lagi dalam proses, kita harus berjuang, berusahalah melalui pintu yang sesak itu. Berusahalah melalui pintu yang sesak itu. Jangan orang lain yang disuruh memaklumi kita, suruh buat kita kasih lewat. Jangan, saudara. Ya, tekanan-tekanan dalam kehidupan, ya, penderitaan-penderitaan dalam kehidupan membuat kita bisa bertahan, saudara. Membuat kita bisa menjadi cemerlang, menjadi batu permata. Tetapi kalau kamu tidak peduli, tidak mau ditekan, tidak mau diproses, ya kita tahu, saudara, itu masalah besar. Itu masalah besar. Aduh, saudara, berbahagialah kalau kamu sedang ada dalam tekanan-tekanan dalam kehidupan. Entah itu tekanan pekerjaan, entah itu tekanan komunitas, entah itu tekanan sosial, ekonomi. Berbahagialah. Saya selalu berkata, yang penting responmu jangan sampai salah. Responnya, bagaimana caranya? Ya, kamu harus benar-benar penuh dengan rema, penuh dengan Roh Kudus. Harus benar-benar ada firman Tuhan, lakukan langsung spontan. Ada firman Tuhan, langsung lakukan firman Tuhan. Hari ini firman Tuhan adalah mengingatkan kita, berbahagialah kamu semua yang sedang mengalami tekanan. Kamu punya kesempatan untuk menjadi batu-batu permata itu, karakter hidup. Kalau kamu dalam tekanan reformu salah, ya nggak jadi, buyar. Ya kan? Karena kamu nggak mau diproses, buyar, kamu lari. Ya, oke, saya kira itu. Jadi itulah lautan. Jadi mengapa di langit dan bumi yang baru tidak ada lautan? Karena yang ada hanya permata-permata tadi, tidak ada dunia orang mati, nggak perlu. Tidak perlu ada dunia orang mati, saudara. Tidak perlu ada, cuma ada paradise. Paradise saja, itu adalah paradise. Nggak mungkin ada lautan di dalam paradise. Jadi kapankah paradise itu sekarang? Kamu sudah tahu kamu akan hidup di paradise atau kamu hidup di dalam Hades. Ya.
di dalam tekanan kamu lari, di dalam tekanan kamu ngomel, maka kamu tahu kamu lagi di Hades, belum pindah paradise. Loh, itu saya kasih tahu Anda, berbahagialah kamu. Kasih tahu, karena ngerti. Coba kalau tahunya nanti terlambat, ya terakhir, benar, yang terakhir, yang paling terakhir. Saudara, sekarang ya kita sudah tahu, kita berkumpul dengan orang-orang dan kita tidak bisa menghakimi mereka ada di mana. Tapi kita tahu kita sendiri ada di mana. Tetapi anehnya, ya orang-orang yang tinggal di paradise akan ketemu dengan orang-orang yang tinggal di paradise, akan bersahabat berkumpul dengan orang-orang yang tinggal di paradise. Orang-orang yang tinggal di Hades akan bersahabat berkumpul bersekutu dengan orang-orang yang tinggal di Hades. Ya kan dunia berbeda. Oh, kita bisa berteman, bisa berkontak satu sama lain. Sama seperti Abraham ngomong-ngomong sama si orang kaya yang di dalam Hades kan. Ya kan? Mereka bisa ngelihat satu sama lain, mereka bisa ngobrol-ngobrol. Kita ini bisa ngobrol-ngobrol satu sama lain. Saya nih sama ngobrol-ngobrol nih sama itu dulu ya. Siapalah dulu Menahem Ali itu sama si Adi Praitno. Itu kan orang-orang yang tinggal di Hades. Bisa ngobrol-ngobrol satu sama lain. Tapi kita tidak bisa berteman. Apalagi kamu menikah. Bukan boleh, nggak boleh. Nggak mungkin cocok kamu, saudara. Nggak mungkin cocok. Kalau sampai terjadi, oh kamu harus kontrol. Oh, jangan-jangan kamu masih di Hades lagi. Ibu-ibu, bapak-bapak yang anaknya menikah dengan orang yang tidak seiman. Jangan-jangan anakmu masih di Hades loh. Jadi, hati-hati saudara. Itu baik. Kamu akan kumpul dengan orang-orang yang sama dengan kamu. Kita bisa komunikasi, tetapi kamu tidak akan bisa kumpul. Karena tempatnya udah beda. Terang dan gelap itu nggak bersatu. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Saudara-saudara sekalian, di video yang telah kita saksikan bersama barusan ini kita telah mendengarkan bagaimana penjelasan dari Pastor Paul Zhang mengenai koinonia. Silahkan para penonton menilai sendiri tentang penjelasan itu, dan silahkan tulis pendapatnya di kolom komentar. Terima kasih.